Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Pak Guru harap anak-anak selalu memperhatikan ya pelajaran-pelajaran yang Pak Guru sampaikan. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang keempat. Anak-anak bisa membuka bukunya, buku tematik terpadu kurikulum 2013 halaman 88 sampai 102. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Benny dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang, udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Benny pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Coba anak-anak amati, ada 4 gambar, kemudian anak-anak memberikan tanda centang apabila kenampakan alam itu merupakan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, berikan tanda silang apabila itu kenampakan buatan. Coba perhatikan gambar yang pertama, yaitu ini merupakan gambar gunung. Gunung itu merupakan kenampakan alam, jadi kita berikan tanda centang. Yang kedua, itu gambar sungai, itu juga merupakan kenampakan alam. Yang ketiga, ditampilkan sebuah gambar perbukitan, kemudian ada airnya, itu juga kenampakan alam. Yang keempat adalah gambar sebuah waduk atau bendungan. Jadi itu merupakan kenampakan buatan, jadi kita berikan tanda silang. Sampai sini apakah anak-anak sudah paham mana yang dimaksud dengan kenampakan alam, mana yang dimaksud dengan kenampakan buatan? Kita lanjutkan materi selanjutnya. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia.
Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo kenali negerimu lebih dekat lagi. Indonesia merupakan negeri yang sangat kaya alamnya, maka kita harus bersyukur kita hidup dan tinggal serta dilahirkan di Indonesia. Amatilah bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Anak-anak bisa perhatikan, bisa mengamati peta yang ditampilkan. Ini merupakan peta Pulau Papua yang langsung berbatasan dengan negara Papua Nugini. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Setiap pulau di Indonesia memiliki kenampakan alam, flora, dan fauna yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu Pulau Sumatera. Gunung, yaitu Gunung Leuser dan Gunung Kerinci. Sungai yang terkenal di Sumatera yaitu Sungai Musi dan Sungai Asahan. Sumatera memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Flora dan fauna, contohnya yaitu bunga kenanga, faunanya yaitu berupa gajah, orangutan, harimau. Yang kedua yaitu Pulau Jawa. Gunung yang terkenal, contohnya Gunung Semeru, Gunung Merapi. Sungainya, Sungai Bengawan Solo, Sungai Citarum. Di Jawa banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Flora dan fauna contohnya yaitu salak, kemudian faunanya banteng dan ayam bekisar. Di Pulau Kalimantan, sungainya yaitu Sungai Kapuas, Sungai Kayahan, dan Sungai Barito. Sebagian besar Pulau Kalimantan wilayahnya ditutupi hutan hujan. Flora dan fauna contohnya anggrek hitam, orangutan, pesut, owa, dan bekantan. Pulau Sulawesi, gunungnya yaitu Gunung Lompo, sungainya Sungai Cenrana Malili Poso. Pulau Sulawesi memiliki hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Flora dan fauna yaitu kayu eboni, kayu damar, hewannya yaitu maleo, kuskus, dan anua. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, gunungnya yang terkenal yaitu Rinjani, Tambora, Batur. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali didominasi oleh padang rumput yang kering. Floranya yaitu cendana, faunanya yaitu komodo, jalak Bali. Kepulauan Maluku dan Papua, gunungnya yaitu Gunung Ibu, Gunung Puncak Jaya, sebagian ditutupi hutan hujan dan hutan bakau. Floranya yaitu bunga anggrek, buah merah, fauna yang terkenal yaitu cendrawasih, nuri. Itu merupakan beberapa contoh kenampakan alam, flora, fauna yang ada di pulau-pulau Indonesia. Itu hanya sebagian kecil, masih banyak lagi kenampakan alam
baik flora fauna yang ada di Indonesia lainnya. Apakah anak-anak masih ingat cara menentukan ide pokok dalam teks lisan? Pak Guru akan ulas sebentar. Langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks lisan. Yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, tentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar. Kemudian, setelah menentukan kalimat utamanya, baru kita tentukan ide pokoknya. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu nilai-nilai luhur dalam sila Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Sila pertama, nilai-nilai luhur Pancasilanya yaitu hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, nilai-nilai luhurnya, hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Sila ketiga, persatuan Indonesia, nilai-nilai luhur Pancasilanya yaitu nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Sila kelima, setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai luhur dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Coba anak-anak amati gambar tersebut, kemudian berilah tanda centang apabila gambar tersebut menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian berikan tanda silang apabila gambar tersebut menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gambar yang pertama yaitu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, membantu orang lain, terutama orang yang tidak mampu. Gambar yang kedua yaitu tidak sesuai karena ini perilaku kekerasan. Yang ketiga yaitu sesuai dengan Pancasila, bergotong royong membersihkan sampah. Gambar yang keempat kita berikan tanda centang karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu bergotong royong bekerja sama membangun rumah. Gambar yang kelima, ini gambar yang tidak boleh dicontoh dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu membuang sampah sembarangan. Gambar yang keempat yaitu sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu saling toleransi walaupun tempat peribadatannya berdampingan. Gambar yang ketujuh yaitu menjenguk orang sakit. Ya, hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gambar yang terakhir atau gambar yang ke-9 berburu hewan langka. Ya, ini sangat dilarang, tidak boleh. Jadi tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita berikan tanda silang. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Pak Guru yakin anak-anak sudah paham dan mengerti. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.